Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bahkan kami boleh bernafas sampai hari ini, boleh berdiri sampai hari ini karena Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sungguh nyata sampai hari ini. Artinya sampai akhir kehidupan kami, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tetap akan melimpah menjadi bagian hidup kami. Artinya yang akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati Tuhan. Yang akan kami lihat adalah pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini sore malam hari ini, kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika yaitu Tuhan, hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang jamah hati dan pikiran kami, ubahkan bagaikan tanah yang subur, agar setiap hati kami siap untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Kami doa biar kiranya Tuhan, setiap kami benih firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan saat ini Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kami doa Tuhan, urapi, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, tidak ada satupun yang pulang sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati, yang siap terima isi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Walaupun pakai masker saudara, sama-sama berikan senyuman yang paling manis saudara. Dari mata mesti mantap banget. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Mana nih mata-mata? Jadi orang Korea dulu semua. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Haleluya. Walaupun mukanya, bibirnya gak kelihatan, tapi dari mata kelihatan sukacita luar biasa. Karena sekali lagi saudara, saya selalu bilang, sukacita kita sekali lagi berasal dari Tuhan. Amin. Dan saya senang bisa lihat saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita akan baca saudara dari ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Ada kisah menarik saudara yang akan menjadi dasar pembahasan kita sekaligus ayat pembuka kita, yaitu di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16 kita akan baca ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, mantap sekali. Di situ diberi judul apa? Kepala penjara Filipi. Saya 19 saudara 20 gantian 34 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20 silakan. Ayat yang ke-21. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. 22.
Ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, iya. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Ayat yang ke-27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32. Ayat yang ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh beliur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34, sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan ia sangat bergembira bahwa apa? Percaya kepada Allah. Tema khotbah saya hari ini saudara, atau judul khotbah saya berkaitan dengan kisah ini saudara. Yaitu diberi judul, boleh munculkan di layar, bicara tentang apa? Pelajaran berharga dari kisah Paulus dan Silas di penjara. Sama-sama bilang sama saya, pelajaran berharga. Sama-sama bilang sama saya, pelajaran berharga. Amin. Ketika saya pelajari kisah ini saudara, ada pelajaran-pelajaran berharga yang luar biasa yang dapat kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan saudara. Sekali lagi saudara, ketika saya pelajari kisah ini saudara, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dan kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita sungguh-sungguh belajar dari kisah ini, menjadikannya sebagai dasar menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, saya mau bilang saudara, hidupmu pasti luar biasa. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan cepat saudara. Sedikit latar belakangnya saudara, bahwa Paulus dan Silas datang ke kota Filipi. Sampai di Filipi saudara, mereka melakukan kebaikan. Mereka mengabarkan tentang Injil, mereka menolong orang, mereka bahkan melepaskan orang dari kuasa kegelapan saudara. Akan tetapi ada hal-hal menarik yang terjadi dan yang saya ajak saudara untuk sama-sama kita pelajari adalah salah satunya bagaimana respon mereka. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari, pelajaran berharga dari kisah Paulus dan Silas di penjara dan juga di Filipi ini saudara. Yang pertama adalah apa? Tak selamanya kebaikan langsung membuahkan kebaikan. Sekali lagi, tak selamanya kebaikan itu langsung membuahkan kebaikan. Seperti yang saya bilang tadi saudara, bahwa Paulus dan Silas saudara, mereka melakukan kebaikan. Yang mereka lakukan adalah apa? Mengabarkan kebenaran tentang Yesus. Yang mereka lakukan apa? Adalah menolong orang. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ada bagian di mana mereka menyelamatkan perempuan namanya Lydia dan keluarganya. Kemudian mereka juga mengabarkan Injil. Kemudian mereka menolong seorang wanita yang dikuasai kuasa kegelapan atau roh tenun saudara. Dan sayangnya saudara, itu hal yang baik, tetapi sayangnya kebaikannya tidak langsung membuahkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau bicara tentang kebaikannya, kadang-kadang Pak Pendeta kan ada waktunya. Yes, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita melakukan kebaikan, kadang-kadang saudara untuk kembali menjadi kebaikan dalam kehidupan kita butuh proses. Tapi saya mau bilang saudara, kadang-kadang juga dalam proses itu saudara, kebaikan kita justru membuahkan hal yang sepertinya tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mungkin dalam kehidupan saudara, kadang-kadang misalnya saudara melakukan hal yang baik misalnya. Saudara baik sama orang, kadang-kadang yang kita terima belum tentu baik loh. Apalagi hari-hari saudara. Kadang-kadang kita baik sama orang, orang lihat kita, baik sama orang, pasti pencitraan dia, pencitraan. Iya loh. Kadang-kadang kita udah baik sama orang bilang, carmuk itu, carmuk dia. Iya loh. Bahkan kadang-kadang kita baik sama orang, justru orang malah jahat sama kita. Sampai ada peribahasa, air susu dibalas air comberan saudara. Iya loh.
Kadang-kadang kita udah baik nih sama orang, orang malah balas dengan kejahatan. Gak usah jauh-jauh, contohnya pada saat apa? Pinjam duit. Ketika kita meminjamkan uang, saudara. Ini pada ketawa-ketawa, pelaku atau apa nih? Iya, kalau kita lagi meminjamkan uang, contohnya saudara. Ketika kita meminjamkan uang, itu biasanya saudara, baiknya luar biasa. Kita kan mau tujuannya baik ya, mau menolong orang saudara. Biasanya orang juga merespon dengan baik. Tapi ketika mentagih, Tuhan Yesus berubahnya 100% saudara. Makanya saya mau bilang ya, buat jemaat Tuhan yang Tuhan percaya untuk saya layani, saya mau bilang, pinjam uang itu gak dosa. Kalau memang saudara benar-benar butuh meminjam itu, it's okay. Amin. Sekalipun orang bilang kan, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Makanya saya kalau waktu masih di Manado, waktu sering satu hotel sama teman pendeta saya nggak pernah melihat, mereka kan banyak makanan, saya nggak pernah minta-minta. Tangan di atas lebih mulia. Akhirnya kalau mereka banget, saya comot aja. Lebih ada harga dirinya. Saya mau bilang saudara, pinjam kalau memang butuh banget gitu saudara, terus nggak ada pinjam itu nggak apa-apa. Tapi saya mau bilang, pastikan ekspresimu saat pinjam dan saat ditagih itu sama. Perhatikan baik-baik. Pastikan ekspresimu saat minjam dan saat ditagih itu sama. Karena banyak orang pada saat minjam kayak kucing minta makan. Kucing kalau minta makan kan saudara inosen, wajah tak berdosa. Pinjam. Meong. Tetapi ketika ditagih, Tuhan udah kayak macan gak dikasih makan 3 hari saudara. Betul saudara? Cuman duit segitu aja lu tagih-tagih begitu amat. Iya kalau cuman duit segitu bayar dong. Belum ada. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang dalam hidup kita bukan aja yang namanya belum langsung membuahkan kebaikan. Kadang-kadang kebaikan kita justru kadang-kadang dibalas dengan ketidakbaikan sama orang. Gak usah jauh-jauh, gak usah orang di luar. Kadang-kadang dalam keluarga sendiri aja, hubungan suami istri aja. Ada suami-suami udah berusaha mau kasih yang terbaik buat istri. Respon istri berbeda saudara. Ada suami-suami kadang-kadang, mah, papa udah 2 bulan ini mah. Papa 2 bulan sengaja makan siang cuman mie instan aja mah. Karena kenapa? Karena papa pengen kasih hadiah buat mama. Walaupun mungkin besok papa tipes, nggak apa-apa. Iya, papa pengen kasih hadiah buat mama. Ini lambang cinta yang sejati, cincin berlian mah. Waduh. Tapi kadang-kadang kebaikan suami ingin menyenangkan istri, malah dibalas sama istri dengan apa? Papa kecil banget papa. Apaan tuh cincin berlian begitu papa? Biji wijen di martabak 15.000 aja lebih gede papa. Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada suami-suami berusaha untuk, papa udah beliin mama tas nih, papa udah nabung gaji papa 2 bulan nih buat beli mama tas. Papa itu tas murah papa. Mama ini sosialita papa. Nggak level tas-tas begitu. Mama itu maunya tas yang ada huruf H. Itu supaya ke gereja mantap. H. Mama tas ini kan juga bisa ke gereja. Papa tas ada huruf H itu kalau ke gereja ada kemuliaan, ada kekudusan di dalamnya. Kok bisa? Iya, karena papa tahu kepanjangan dari huruf H itu artinya haleluya. Ajaran dari mana itu? Saya mau bilang saudara, ada kadang-kadang istri-istri begitu saudara. Suami udah berusaha kasih yang terbaik tetap aja. Tapi ya kadang-kadang juga sebaliknya. Kadang-kadang juga ada istri-istri juga sama udah berusaha kasih yang terbaik buat suami. Suaminya kadang-kadang mohon maaf tidak menghargai. Istri udah berusaha dandan. Sengaja sampai berjam-jam, sanggul sasak. Tuhan, ketika munculin pengen menyenangkan suami. Ketika datang sama suaminya, papa, ngapain lu kayak ondel-ondel begitu? Pak, hargai pak istrimu pak. Kadang-kadang udah penuh perjuangan biar bisa cantik. Kadang-kadang belajar masak walaupun gak bisa masak. Susah payah, Pak makan pak. Suaminya makan. Apa ini? Cuy. Ini kok rendang rasa sendal jepit papa, itu memang sendal jepit papa, sendal jepit mama, ngapain papa makan dekat rak sepatu situ? Pindah di meja, nggak lucu lagi. Wajar, manusiawi. Saya mau bilang saudara, kadang, udah, pendeta salah aja, seneng banget kayaknya.
Saya mau bilang saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita saudara, kita udah berusaha kasih yang terbaik, tapi kadang-kadang yang kita terima itu gak sebanding saudara. Kadang-kadang kita udah berusaha baik, malah yang kita terima adalah ketidakbaikan. Sama seperti Paulus dan Silas saudara. Mereka udah berusaha baik, tapi yang mereka terima malah dipermalukan, bajunya dicobak-cabik saudara, bahkan dimasukkan ke penjara saudara. Tapi belajar dari kisah ini saudara, tetaplah jadi orang baik, tetaplah lakukan kebaikan. Amin. Amin. Saya mau bilang saudara, Paulus dan Silas mereka tetap menjaga kehidupan mereka untuk tetap jadi orang baik, untuk tetap melakukan kebaikan. Kalau saudara ingat, buktinya apa? Ketika si kepala penjara itu yang tadi memasung mereka, udah mau bunuh diri karena dia pikir mereka udah lari. Mereka bilang, jangan mencelakakan dirimu. Coba kalau orang lain, udah dibegitu, lu tadi yang masung gua, biar mampus lu, biarin aja lu, silakan. Tusuk, sikat. Kadang-kadang kan kita gitu saudara. Saya mau bilang saudara, saya belajar dari Bapak Gembala sidang bersama Ibu Gembala. Dalam pelayanan mereka banyak mengalami kekecewaan. Dalam pelayanan mereka banyak disakiti. Tetapi apa? Mereka tetap jaga identitas mereka sebagai anak Tuhan. Untuk tetap apa? Tetap punya kehidupan yang baik, hati yang baik. Saya mau bilang saudara, kita diciptakan Tuhan serupa segambar seperti Allah. Ada DNA-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kenapa saya mau bilang ketika kita lahir, kita itu punya DNA sebagai orang yang baik. Punya hati yang baik saudara. Itu kenapa jaga itu saudara. Apapun respon orang di luar sana, apapun keadaan yang orang coba berikan bagi setiap kita, balasan orang buat setiap kita, tetap jaga hidup kita tetap baik, hati kita tetap baik. Saya pernah ada pada posisi di mana saudara dikecewakan. Saya pada posisi di mana mohon maaf, seperti dijahatkan saudara. Tapi ketika saya punya kesempatan untuk berbuat baik, saya nggak tahan-tahan, saya lakukan kebaikan. Sampai orang sempat tanya sama saya, Pak kenapa tetap baik Pak? Saya mau bilang, karena saya punya tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Yang kedua, karena kalau saya punya kesempatan berbuat baik terus saya nggak lakukan, saya berdosa. Ada ayatnya, coba kita lihat Alkitab kita saudara. Coba kita lihat Alkitab kita. Yaitu di Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Yuk, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Boleh munculkan di layar saudara. 3, ya, jadi. Sekali lagi, 3 ya. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi apa? Ia berdosa. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo tetaplah jadi orang baik. Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya sebagai manusia di dunia saudara, saya mau bilang memberikan kita contoh. Ketika apa? Ketika sudah dihina, ketika sudah dilakukan mohon maaf penghinaan, siksaan yang luar biasa. Di atas kayu salib Tuhan berdoa bilang apa? Bapa, ampunilah. Sebab mereka tidak tahu apa yang sekalipun sudah mengalami hal yang begitu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap jadi orang baik. Tetap lakukan yang baik saudara. Tuhan Yesus gak bilang begini, Bapak aku sudah mendamaikan engkau dengan dunia. Aku sudah korbankan tubuh dan darahku. Tapi tolong, tadi ada satu. Dia ngeludah kena mata. Tolong pindahkan itu bibirnya ke jidat. Enggak ada. Tetap contoh yang baik. Stefanus, saudara ingat Stefanus? Stefanus saudara, dia nggak bersalah, dia menceritakan tentang kebenaran. Tapi apa yang dia terima, dia dilempari sama batu. Tetapi singkat cerita saudara, yang Stefanus lakukan apa? Di akhir kehidupannya, coba kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 60. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 60. Boleh kita baca sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya, sambil Tuhan dan dengan perkataan itu apa? Di saat terpenting dalam hidupnya, dia malah mengampuni, dia malah memohon ampun untuk orang-orang yang menganiaya dia. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita saudara, sekalipun kadang-kadang yang kita terima yang tidak enak, sekalipun kebaikan kita malah dibalas dengan ketidakbaikan, tetaplah jadi orang baik. Bapak Gembala sidang dalam sebuah pelayanan saudara, mau dilempari orang dengan batu, tapi Bapak Gembala sidang malah doa, Tuhan, it's okay, tapi setiap tetes darahku menyelamatkan setiap satu jiwa saudara. Saya mau bilang saudara, ayo dalam kehidupan kita, sekalipun yang kita lakukan tidak sesuai dengan, sekalipun apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, dalam arti melakukan kebaikan, yang kita terima akhirnya sesuatu yang tidak baik, tapi saya mau bilang tetaplah lakukan kebaikan, tetaplah menjadi orang baik, karena sekalipun tidak langsung menghasilkan kebaikan, tapi pada akhirnya pasti akan menghasilkan kebaikan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap lakukan kebaikan. Tetap jadi orang baik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus dan Silas di penjara di Filipi saudara.
Yang kedua, saya mencatat di sini saudara bahwa ketenangan dan sukacita itu pilihan. Sama-sama bilang sama saya ketenangan. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Itu pilihan. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa apa yang mereka alami itu gak enak saudara. Apa yang mereka terima itu gak enak banget. Kenapa? Secara fisik, secara perasaan dua-duanya gak enak. Kenapa saya bilang begitu? Masuk di penjara. Zaman dulu belum ada Komnas HAM saudara. Penjaranya sangat-sangat tidak enak. Fisiknya juga saudara gak enak. Kenapa? Disiksa luar biasa, dipasung semuanya luar biasa. Perasaannya juga gak enak. Kenapa? Karena gak salah tapi disalahkan. Waduh, saudara bisa bayangkan gak salah tapi disalahkan. Waduh, saudara pengen belajar sama suami-suami zaman now. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak salah tetapi disalahkan. Dan yang mereka bisa lakukan hanyalah apa? Minta maaf. Saya mau bilang buat bapak-bapak, kunci rumah tangga yang harmonis adalah tahu prinsip ini. Yang pertama, wanita tidak pernah salah. Yang kedua, jika wanita salah, tinjau kembali prinsip yang pertama. Iya. Ini anak muda yang lagi pacaran, saya kasih tahu nih bener. Kalau kau pengen rumah tanggamu harmonis, pokoknya udah ngalah aja. Karena kalau kau akhirnya nyolot, mama gimana sih? Waduh, wanita itu punya senjata. Papa udah gak sayang sama mama. Odoh Tuhan. Odoh, apalagi kalau misalnya kau lagi di jalan di mobil. Kau keras, mama salah. Turunin aku sekarang. Oh, udah selesai itu. Jadi kau mau salah, mau benar, pokoknya maaf mama, maaf. Itu udah paling benar. Kunci rumah tangga yang harmonis. Saya mau bilang saudara, nggak salah tapi disalahkan itu nggak enak saudara. Bahkan apa? Saya mencatat di sini saudara, ada beberapa kisah saudara. Ada orang yang nemu dompet, dia lihat ada KTP, dia antar ke rumah, malah dituduh maling saudara. Ada seorang wanita di berita saudara. Katanya dia mantan putri-putrian gitu saudara. Kerjanya dia suka lari pagi. Akhirnya apa? Dikelaporin sama ibu-ibu komplek. Bahwa dia katanya suka godain suami-suami mereka. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma lari doang. Buat saya mohon maaf, itu ya bapak-bapak itu aja mata keranjang itu saudara. Tapi kalau bapak-bapak yang hadir di sini, saya melihat ada mata-mata penuh dengan kekudusan saudara. Nggak ada amin, cuma ketawa doang, artinya enggak. Saya mau bilang saudara, mereka ada pada posisi fisik gak enak. Perasaan gak enak. Tapi saya mau bilang saudara, mereka tetap punya ketenangan, tetap punya sukacita. Kuncinya apa? Karena mereka dekat dengan sumber ketenangan, sumber sukacita itu Tuhan. Saya mau bilang saudara, itu kenapa saya selalu bilang sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita ditentukan oleh dengan siapa kita ada kedekatan saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan, mau badai gelombang kehidupan menerjang bisnis saudara, rumah tangga saudara, kesehatan saudara tetap tenang. Kenapa? Karena ada jaminan dari kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, dekat dengan Tuhan. Ada ketenangan, ada sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir, kita harus cepat saudara. Poin yang terakhir, pemain musik boleh juga depan saudara. Kita harus cepat saudara. Karena pendeta udah nyesek. Yuk. Tuhan Yesus. Ini gara-gara masker 4 lapis. Berapa lapis? Ratusan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus dan Silas di penjara? Saya mencatat di sini saudara. Doa dan penyembahan sanggup mengubahkan keadaan dan juga kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, doa dan penyembahan sanggup mengubahkan keadaan dan kehidupan. Ayat 25 dan 26. Coba boleh munculkan di layar. Ayatnya yang ke-25 dan 26. Halo, terpuji nama Tuhan. Ayatnya yang ke-25 dan 26. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Tetapi kemudian ayat 26 dikatakan apa di sana? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga apa? Dan seketika itu juga apa? Haleluya. Sekali lagi saudara, mereka awalnya adalah orang-orang tawanan saudara. Awalnya mereka terbelenggu. Tetapi ketika mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan mengubahkan keadaan mereka. Belenggu terlepas. Pintu-pintu penjara jadi terbuka, tanda mereka berubah menjadi orang-orang yang bebas, saudara. Saya mau bilang, saudara, doa dan penyembahan, belajar dari kisah ini, sanggup mengubahkan keadaan saudara dan saya. Amin, saudara. Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau menyembah, saya mau bilang, saudara, Tuhan, kuasa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita.
Memang bagi orang dunia suka ngomong gini, ngapain sih lu doa. Nggak ada gunanya lu doa. Lu pagi doa, siang doa, malam doa, mau tidur doa. Bahkan sebelum doa dulu doa lagi. Ngapain? Percuma. Lu ngapain sih pujian penyembahan. Sampai lu nyanyi, ya ampun. Satu album begitu. Aduh. Dari album Nikita sampai album Pampers lu nyanyiin. Ya kan Pampers juga ada lagu rohani toh? Ada kan? Apa judulnya itu? Gereja Tua. Ya nggak apa-apa, yang penting ada gerejanya. Itu. Saya nonton di TikTok. Kenapa Pampers nyanyi lagu Gereja Tua? Karena gereja baru susah izinnya. Itu di Zimbabwe. Saya lagi bahas yang Zimbabwe. Kalau Indonesia mah izin gampang. Lancar. Bangun langsung. Ini perkataan iman. Amin dong. Mantap. Belum pernah kulihat iman sebesar ini di antara warga Kelapa Gading. Alah. Ngapain sih lo? Nyembah gak ada gunanya, tahu gak sih? Saya mau bilang saudara, orang dunia bisa ngomong gitu karena mereka gak tahu kebenarannya. Nah kita kan anak Tuhan. Kita tahu kebenaran, ada kuasa di balik doa, di balik pujian, di balik penyembahan kita sama Tuhan. Saudara sepupu kita aja mereka sadar akan itu. Itu kenapa satu hari bisa berapa kali? Hafal semua, mantap ya. Kalau Daud berapa kali? Kenapa tiba-tiba semuanya langsung silent? Hah? Daud berapa kali? 10. Oh, yang di atas? Ayo. Jangan cuma. Kayak lagi tatap mata Odan. Suaranya mana? Berapa Daud? Hah? Daud berapa kali? Gak apa-apa, jawab aja. Salah gak apa-apa. Namanya juga. Nanti diedit. Iya, nanti biar jemaat di luar tahu. Jemaat Kelapa Gading pada pinter-pinter semua. Ayo. Hah? Ya, bla. Oke. Mazmur 119 ayat 164. Coba, Mazmur 119 ayat 164. Berapa kali? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud bayangin, 7 kali dalam satu hari dia memuji Tuhan. Karena dia sadar betapa pentingnya, betapa berharganya doa dan penyembahan sama Tuhan. Saudara berapa? Hah? Apa jawab aja, pengakuan dosa. Hah? Saya puji Tuhan, saya udah mirip-mirip Daud. Maksudnya gimana ibu? Saya kebalikannya, Daud 7 hari 1 kali. 7 kali 1 hari, saya 7 hari 1 kali pas hari Minggu. Jangan ketawa, bertobat Pendeta lagi singgung malah bertobat. Saya mau bilang, ayolah, nyembah Tuhan. Saya puji Tuhan banget ada di gereja ini. Karena punya ibu gembala yang benar-benar seorang penyembah yang luar biasa, saudara. Itu kenapa saudara kalau lihat ibu gembala, saudara, ketika nyembah, waduh Tuhan. Baru bait pertama aja udah sampai air matanya keluar. Kenapa? Karena dari hati, benar-benar dari hati, saudara. Karena ibu gembala tahu betapa pentingnya doa dan penyembahan, saudara. Itu kenapa ayolah. Anak Tuhan, apalagi anak muda di masa-masa sukar hari-hari ini. Ayo bangun jam doamu, bangun waktu untuk memuji menyembah nama Tuhan. Karena orang dunia boleh ngomong itu gak ada artinya. Tapi kita anak Tuhan kita tahu. Ketika kita doa, nyembah, muji Tuhan. Kita sementara terkoneksi dengan yang punya kerajaan sorga. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kuasa Tuhan yang mempunyai kerajaan sorga itu tanpa batas. Itu kenapa ayo? Memang kadang-kadang ada tantangan saudara. Apalagi anak muda, saya baca penelitian kemarin. Tingkat fokus, konsentrasi orang zaman sekarang yang gaya hidupnya sudah sangat dekat dengan smartphone.
itu benar-benar mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terutama millennials ke bawah, mereka itu ternyata tingkat fokusnya udah sangat-sangat tipis sekali. Jadi kalau mereka nonton atau melihat sesuatu yang sifatnya monoton, itu maksimal bertahan 5-7 menit. Jadi kalau saya khotbah begini, saudara, nah itu 5 menit setelahnya, pasti saudara udah gak fokus lihat saya. Kalaupun lihat saya ngebayangin, ini pendeta muka kayak bapau, tembem banget ya. Ngetahuin pendeta itu berdosa. Marsial 5 ayat 7. Iya loh, karena itu kenapa saya kalau khotbah kan gitu, ada teriaknya, ada kagetnya, ada apa. Supaya orang-orang yang tadinya pikirannya udah hilang, balik lagi. Betul. Karena ya, hari-hari ini betul loh. Anak muda, milenials yang udah biasa ini, fokusnya gampang hilang. Kalau mohon maaf kurang menarik, bisa mungkin kalau saya aja kalau khotbah bisa di-scroll kalau kurang menarik. Saya terangkat. Betul, ini penting loh. Itu kenapa ketika lagi nyembah, kadang-kadang gangguan anak muda, saya mau bilang saudara, suka itu. Suka kurang fokus, lagi nyembah, tiba-tiba, waduh, BTS beritanya kemarin gimana ya? Lagi doa nyembah, aduh, tadi kompor gue udah matiin belum ya? Dan itu kadang-kadang itu semakin betul, fokusnya susah. Ya, saya kan pendeta millennials juga gitu ya. Jadi saya juga ngalamin hal yang sama kadang-kadang. Tadi malam saya doa, aduh Tuhan, saya nyembah Tuhan, itu mau dapat fokusnya penuh perjuangan. Saya juga gak tahu kenapa lagi banyak pikiran atau apa gitu saudara. Lagi nyembah, pikiran tak kemana, Tuhan. Sampai Tuhan, yuk fokus. Udah ngangkat lagi, nyanyi lagi. Pikiran segala macam, udah nanti bagaimana. Cicilan gimana gitu. Entah kemana-mana, betul. Ditambah lagi gara-gara sosial media lagi nyembah. Lagu-lagu sosial media masuk. Lagi yang kata papale. Dalam nama Yesus. Yesus. Coba lagi. Nyanyi lagi. Tiba-tiba muncul lagi. Yamet kudasi. Yamet. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Roh mengembara dipatahkan dalam Yesus. Akhirnya solusi udahlah, sudah nggak nyanyi biasa, nggak pakai gitar lagi, udahlah pakai yang digital aja, udah bener-bener udah nggak mungkin aneh-aneh lah, udah nggak mungkin kemana-mana, udahlah pakai headset aja denger. Kan ada kan di YouTube tuh yang penyembahan yang full gitu, di Sarbini juga kadang suka live, suka posting ada penyembahan di gereja, di sini juga ada kan yang di Nias yang di share, penyembahan ku pandang. Di situ saya ngalamin, aduh hadirat Tuhan udah mulai terasa tuh, urapan udah mulai turun. Tiba-tiba Shopee COD. Tuhan. Saudara bisa bayangkan itu malaikat udah mau turun. Shopee CO balik lagi dia. COD. Langit udah mau terbuka, Shopee COD tutup lagi. Mungkin saya emosi itu Shopee COD. Sampai hafal loh. Shopee COD. Nyampe langsung dibentak. Aduh. Udah. Pakai yang premium. Tapi saya juga nggak pakai sih. Saya cari yang live, ada yang live. Tiberias no iklan. Nonton. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun kadang-kadang sulit, sekalipun kadang-kadang kayaknya berat banget. Tapi saya mau bilang, yuk ambil kesempatan untuk doa, ambil kesempatan untuk menyembah Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, salah satu kunci gereja ini kuat sampai hari ini. Karena Bapak Ibu Gembala adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, sekalipun kadang-kadang susah fokusnya, susah untuk mencari fokus untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mau bilang saudara, tetap berjuang untuk doa, untuk nyembah Tuhan.
Karena ketika kita nyembah, berdoa sama Tuhan, kita sementara terhubung dengan Tuhan yang punya kerajaan sorga dan kuasanya tanpa batas. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita berdoa menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan yang luar biasa itu sanggup ubahkan keadaan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan keadaanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.